Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ustazah Yuni. Bagaimana kabar teman-teman pekan ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, Masya Allah, Insya Allah pada semangat semua. Dan jika ada yang sakit, kita doakan semoga Allah memberi kesembuhan. Sebelum kita belajar, Ustazah akan mengenalkan pelajaran tauhid. Nah, tirukan Ustazah ya. Wahid, itnani, talata. Siapa Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nabimu yang agung? Muhammad. Apakah nama kitabmu yang suci? Al-Quran. Kita ulang sekali lagi ya. Siapa Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nabimu yang agung? Muhammad. Apakah nama kitabmu yang suci? Al-Quran. Apakah nama kitabmu yang suci? Al-Quran. Kitab pedoman hidup dunia dan akhirat. Apakah nama kitabmu yang suci? Al-Quran. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa adab ketika membaca doa. Yang pertama, angkat tangannya. Yang kedua, tundukkan pandangan. Yang ketiga, dengan suara pelan dan sungguh-sungguh. Doa sebelum belajar. Tekan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wamsyur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan taburkanlah rahmatmu dari kekayaan rahmatmu. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin, Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan perkayalah pemahamanku. Wahai Tuhan penguasa alam. Teman-teman sudah pada hafal belum surah Al-Falaq? Sudah pada hafal belum hadis larangan menampakkan aurat? Kalau belum hafal, jangan lupa ya di murojaah. Sekarang Ustazah akan mengajak teman-teman untuk membaca doa, memperkenalkan teman-teman untuk membaca doa kedua orang tua. Tirukan Ustazah ya. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, teman-teman, pekan ini kita akan belajar tentang tema Baiti Jannati. Subtemanya keluarga inti. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu keluarga inti? Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu,
adik dan kakak. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak nama-nama keluarganya? Seperti namanya ayah, ibunya, adiknya, kakaknya itu siapa? Kemudian teman-teman tahu tidak jumlah keluarganya di rumah itu ada berapa? Nah, bagi yang belum tahu harus mencari tahu berapa jumlahnya. Siapa saja nama keluarga intinya. Kemudian teman-teman tahu tidak silsilah keluarga di rumahnya? Apa sih Ustazah silsilah itu? Silsilah adalah susunan dari anggota keluarga. Nah, kemudian kita akan belajar tentang adab kepada kedua orang tua. Sebelum kita belajar adab kepada kedua orang tua, Ustazah akan mengenalkan, membacakan arti dari surah yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu surah Ar-Rahman ayat 14. Dengarkan Ustazah ya. Arti dari surah Ar-Rahman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya pada usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Nah, di situ di ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, Allah sebagai Al-Muhaimin, yaitu yang memelihara keluarga kita, menjelaskan di ayat tersebut bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini Ustazah akan mengenalkan adab-adab kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Jadi kita wajib hukumnya taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti atau birrul walidain, dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Birrul walidain berarti berbuat kebajikan terhadap kedua orang tua. Lawan dari birrul walidain yaitu uqul walidain, artinya durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu bersikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan yang jelek. Tidak boleh ya teman-teman. Meskipun kata yang paling ringan, yakni tidak mau, itu tidak boleh. Yang berarti desan, kata bosan atau dongkol, tidak boleh ya teman-teman. Diingat-ingat ya, berkata pada kedua orang tua. Begitu pula kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek kepada kedua orang tua, sekalipun kegiatan paling ringan seperti mengibaskan tangan kedua orang tua, tidak boleh. Yang keempat, adab kepada kedua orang tua yang keempat apa? Berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Jadi kita wajib mendoakan kedua orang tua kita sebagai balas budi. Kita sudah dibesarkan, kita sudah dirawat, kita wajib mendoakan kedua orang tua kita, apalagi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah teman-teman, nanti teman-teman yang soleh dan solehah akan menyaksikan video tentang anak yang berbakti
kepada kedua orang tua, yaitu tentang kisah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni itu adalah sosok anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga waktu beliau meninggal banyak malaikat yang datang mendoakannya, ikut mensolati. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di murojaah di rumah ya hafalannya. Sekian dari Ustazah Yuni, sampai jumpa kembali di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman soleh dan soleha? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk mengerjakan kegiatan pada hari ini. Nah, kegiatan buat teman-teman apa ya kira-kira? Ya, teman-teman menyebutkan jumlah keluarga inti yang ada di rumah teman-teman. Nah, Ustazah kasih contoh ya. Di sini Ustazah punya gambar skema anggota keluarga. Nah, ini adalah anggota keluarga inti yang Ustazah punya. Nah, di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Berapa ya kira-kira anggota keluarga inti yang Ustazah pegang ini? Yuk kita boleh hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Masya Allah teman-teman semua hebat. Ada 4 anggota keluarga inti yang Ustazah punya. Nah, dan kegiatan selanjutnya teman-teman menyebutkan tugas anggota keluarga. Seperti apa? Ustazah kasih contoh dulu ya. Nah, di sini Ustazah mau menyebutkan tugas anggota keluarga inti. Ayah bertugas sebagai imam dan pencari nafkah, dan sementara ibu tugasnya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dan tugas kakak adalah mengasuh adik belajar, menghormati orang tua, dan membantu pekerjaan orang tua. Dan adik juga memiliki tugas loh teman-teman yang adik di rumah. Nah, adik tugasnya belajar, membantu kakak, membantu orang tua, dan yang tentunya menghormati orang tua. Nah, itu tadi adalah kegiatan menghitung dan menyebutkan tugas-tugas keluarga inti. Ustazah tunggu ya teman-teman buat menyebutkan anggota keluarga inti yang ada di rumah. Nah, teman-teman, tadi tugas kita sudah ada menghitung anggota keluarga dan menyebutkan tugas-tugasnya. Ustazah punya satu lagi kegiatan hari ini, yaitu membuat bingkai foto. Nah, buat teman-teman TKA mengerjakannya dengan bantuan Bunda di rumah ya. Jadi teman-teman TKA cukup membantu Bunda menghiasi bingkai foto. Sedangkan teman-teman TKB membuat dan menghias bingkai foto tetap dengan dampingan Bunda di rumah ya teman-teman. Nah, perhatikan Ustazah mau memperkenalkan alat dan bahan dan cara pembuatannya teman-teman. Di sini Ustazah menggunakan kardus bekas nih. Kardus bekas yang sudah Ustazah potong persegi 4. Iya. Lalu Ustazah memakai kertas origami warna-warni. Teman-teman terserah di rumah mau memakai apa aja. Boleh memakai kardus, boleh juga kalau di rumah punya kotak susu, boleh pakai kotak susu, pakai apa aja yang teman-teman punya yang ada di rumah. Nah, jangan lupa alat yang kita gunakan ada gunting. Hati-hati ya dalam penggunaan gunting, harus ada dengan pengawasan orang tua. Nah, lalu ada lem, benar. Nah, lalu kalau teman-teman butuh
pensil juga bisa untuk menggunakan pensil untuk menggarisnya. Oke, nah sekarang caranya kita potong dulu dua sisi yang sama seperti ini. Ustazah sudah potong dua sisi yang sama. Sisi pertama untuk belakang dan sisi kedua untuk depannya. Cara untuk sisi keduanya bagaimana teman-teman? Teman-teman boleh menggaris dulu dengan pensil dan penggaris ya teman-teman. Boleh digaris pinggiran sisi-sisinya seperti ini dan boleh langsung setelah itu digunting. Nah, digunting menjadi seperti tada, bingkai foto. Nah, lalu setelah itu nanti kita jadi satu begini teman-teman. Nah, teman-teman boleh mengkreasikan bagaimana caranya. Boleh teman-teman langsung ditempel atau dibungkus. Nah, tada, Ustazah sudah punya yang sudah dibungkus. Tinggal Ustazah hiasin ya. Teman-teman boleh ngelihat Ustazah di sini mau menghiasnya dengan apa ya? Boleh teman-teman lihat. Ustazah mau ngasih lem dulu ya teman-teman di sini. Kira-kira Ustazah mau kasih hiasan apa ya teman-teman? Apa ya teman-teman? Oke. Wow. Tadam. Nah, di sini ada bunga cantik. Wow. Ada bunga cantik. Lalu Ustazah mau kasih lagi di sisi di sebelah sininya. Teman-teman boleh mengkreasikannya dengan apa aja ya. Teman-teman suka gambar apa boleh. Teman-teman mau pakai kancing baju boleh, atau enggak memakai dengan biji-bijian juga boleh. Pokoknya yang ada di rumah. Ustazah punyanya origami, jadi Ustazah memakai origami. Cantik enggak punyanya Ustazah? Lalu Ustazah mau kasih lagi di sisi sebelah sininya. Nah, seperti ini. Wow. Nah, seperti ini. Dan boleh lagi nanti di sisi sebelahnya sana lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh mengkreasikan bagaimana sesuka teman-teman. Nah, setelah itu, setelah jadi bingkai foto yang cantik ini, teman-teman boleh deh masukkan hasil karyanya nanti di dalam sini. Nah, Masya Allah, teman-teman bisa. Alhamdulillah. Ustazah tunggu ya hasil karyanya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan Ustazah Yulan. Untuk minggu ini tema kita tentang Baiti Jannati dan subtemanya adalah keluarga inti. Nah, untuk TKA yang pertama menirukan tulisan kata ibu. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Kata ibu huruf awalnya adalah I, kemudian huruf B, kemudian huruf U, ibu. Yang kedua, teman-teman silahkan menggambar bebas. Dan untuk TKB yang pertama menirukan tulisan kata ayah, ibu, kakak, dan adik seperti yang Ustazah contohkan ini. Kata ayah diawali dengan huruf A, kemudian Y, kemudian A, H, ayah. Yang kedua adalah ibu, diawali dengan huruf I, B, U, ibu. Kemudian kata kakak diawali dengan huruf K, A, K,
K. Kakak. Dan yang terakhir adalah kata adik. Huruf awal adalah A, D, I, K. Adik. Kemudian yang kedua, teman-teman menggambar keluarga inti seperti yang Ustazah akan contohkan ini. Keluarga inti ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Sekarang kita gambar dari ayah dulu ya teman-teman. Kemudian ibu. Kemudian kakak. Yang terakhir adik. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah gambar keluarga inti. Ada siapa aja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, teman-teman silahkan menggambar di rumah. Ustazah tunggu hasilnya ya. Sekian dari Ustazah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kegiatan minggu ini dengan tema Baiti Janati dengan subtema keluarga inti. Teman-teman masih ingat tidak apa saja yang telah kita kerjakan? Ya, yang pertama, apakah teman-teman sudah bisa menyebutkan nama ayah, ibu, kakak, dan adik? Yang kedua, sudah bisakah teman-teman menirukan tulisan dari kata ayah, ibu, kakak, dan adik? Yang ketiga, teman-teman telah menggambar apa saja? Dan yang keempat, kita membuat bingkai foto. Teman-teman senang kan dengan kegiatan pada minggu ini? Nah, teman-teman juga sudah tahu kan apa saja yang menjadi tugas anak di rumah? Ya, teman-teman tugasnya adalah belajar, membantu orang tua, menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, dan selalu mendoakan orang tua, terutama setelah sholat, seperti doa yang telah dicontohkan oleh Ustazah Yuni. Dan jangan lupa teman-teman, tugas kakak adalah menyayangi adik, dan adik harus menghormati orang yang lebih tua seperti ayah, ibu, dan kakak. Contohnya, apabila teman-teman ingin melewati orang yang lebih tua, biasakan
menundukkan badan, dan ucapkan kata permisi. Teman-teman bisa mencoba dari sekarang ya. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Untuk selanjutnya kita akan menutup dengan doa setelah belajar. Ikuti saja, angkat tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Lalu Ustazah akan mengajarkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.